Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntilanak makan ketupat, bentuknya segi empat. Kalau kamu umat Muhammad, jawab salam dengan semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Banyak orang di antara kita, mungkin termasuk ustadz dan ustadzah, juga kepada ayah bunda sekalian, menginginkan hidupnya panjang, menginginkan usianya panjang. Dengan usia panjang itu, kita semua berharap agar menambah kebaikan, agar menambah pahala, sehingga kita pun doanya pun Allahumma tawil umurona bita'atillah. Doa ini khusus untuk orang-orang yang ingin hidupnya banyak kebaikan. Ya Allah, panjangkanlah usiaku. Dengan usia itu aku bisa taat kepadamu. Ternyata Allah SWT punya kuasa yang lebih besar daripada keinginan hambanya. Allah SWT mengambil ruh atau nyawa orang tersebut, sehingga orang ini tak mampu untuk menambah amal kebaikannya. Orang ini tak mampu lagi untuk menambah kebajikannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nikmat terbesar, yaitu nikmat untuk hidup. Ada pula di antara kita, ketika adzan dikumandangkan, seorang muadzin mengumandangkan adzan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak di antara orang menuju ke rumah Allah, yaitu masjid. Tapi ada orang yang hatinya ingin bergetar menuju ke masjid. Hatinya ingin sekali berkumpul dengan orang-orang soleh, bersujud bersama. Ternyata kaki tak bisa melangkah, tangan tak bisa mengayun. Kenapa? Sebab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nikmat sehat. Allah masih berikan dia nikmat hidup, tapi Allah cabut nikmat sehat. Itulah orang-orang yang hari ini mungkin sedang berada atau tidur di kamar-kamar rumah sakit. Mereka dalam hatinya ingin menambah amal kebaikan, dalam hatinya ingin menambah pundi-pundi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apalah daya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil salah satu nikmat dalam dirinya, yaitu nikmat untuk sehat. Ada pula di antara kita, ketika adzan dikumandangkan, Allah masih memberinya nikmat hidup, Allah masih memberinya nikmat sehat, tapi tak juga untuk datang ke rumah Allah. Tapi tangan dan kakinya tak mau bergerak di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat hidup, masih memberikan nikmat sehat, tapi Allah cabut nikmat istiqomah dalam beribadah. Baik hadirin rahimakumullah, ayah bunda dan anak-anak sekalian yang Ustadz banggakan, hari ini Ustadz mengajak kita semua, mari pumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat hidup, nikmat sehat, mari kita gunakan untuk kebaikan. Salah satu kebaikan itu adalah untuk menghidupkan amal kebaikan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah tilawah Al-Quran. Tema kali ini adalah Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka banyak sekali kita dengar, kita lihat, bahkan kita masuk di dalamnya. Banyak di antara masjid, musola, surau yang mengadakan taklim Al-Quran atau khotmil Quran atau tilawah Al-Quran di masjid-masjid, di musola, baik malam sampai pada hampir subuh bahkan. Kenapa? Mereka senantiasa untuk mengembalikan nuansa Al-Quran, mengembalikan nuansa Ramadan ini kembali pada bulan Syahrul Quran. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis sahih, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Perintah Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran nak, bacalah Quran mas, mbak. Kenapa dengan membaca Al-Quran? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.
Karena akan datang di hari kiamat nanti, Al-Quran itu akan menjelma, akan menjadi seorang penolong. Kepada siapa? Li ashabi, kepada orang-orang sahabat Al-Quran, kepada orang-orang yang selama di dunia suka berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan di dalam hadis yang lain, Al-Quran itu menjelma sampai-sampai orang ini bahkan mau dijebloskan sama Allah SWT masuk neraka. Ternyata Al-Quran menahan, Al-Quran menghalang-halangi, bahkan menarik tangan orang yang mau masuk neraka tadi. Al-Quran bilang kepada Allah, ya Rabb, manna'tuhun nauma bil-laili wa syafi'ni. Ya Allah, orang ini loh ya Allah, yang dulunya selama di dunia sering menahan kantuknya, sering menahan rasa tidurnya. Demi apa? Demi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dikala orang-orang lagi lelapnya tidur, dikala orang-orang lagi enaknya berbaring di kasur, terlelap dan sebagainya, orang ini ya Allah selalu menjaga aku. Orang ini ya Allah terus membaca aku dan terus menghafalkan aku, atau bahkan orang ini ya Allah terus memahami maknaku ya Allah. Maka hari ini ya Allah izinkan aku, atas izinmu ya Allah, aku bawa orang ini yang harusnya masuk neraka menuju surgamu ya Allah. Hari ini anak-anakku sekalian, ayah bunda rahimakumullah, kita boleh sibuk dengan apapun aktivitas yang kita lakukan. Boleh sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, sibuk membimbing anak-anak di rumah. Begitu pula anak-anak hari ini sibuk bermain bersama teman-temannya, bermain dengan gadgetnya, atau bahkan menyelesaikan tugas dari ustadz-ustadzah. Tapi tolong satu hal anak-anak, mari kita interaksi dengan Al-Quran setiap harinya ya. Karena kita berharap nantinya ketika di yaumul qiyamah tidak ada amal yang mungkin oleh Allah terima. Kita kadang-kadang sholat masih terbayang-bayang hal-hal dunia. Kita kadang-kadang sedekah masih berharap ada orang yang mengetahui sedekah kita. Tapi ketika nanti Al-Quran kita baca tiap malam, Al-Quran berinteraksi dengan kita setiap hari, maka nanti suatu saat nanti di hari kiamat dia akan datang sebagai syafaat. Itu yang dapat Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah SWT menerima semua amal kita, semua tilawah kita, termasuk saum kita di hari ini. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.